Hari ini saya akan menyampaikan pertama update data harian tentang situasi COVID yang ada di Subang. Kami masih diizinkan untuk menyampaikan kasus yang positif sambil menunggu rencana pemerintah pusat untuk tidak lagi mengumumkan kasus yang positif. Ya, kami harus menunggu konfirmasi dulu. Sampai hari ini kasus positif kita ada 37 orang, yang sembuh 9 orang, ya, yang meninggal 2 orang, sehingga yang masih dirawat berjumlah 26 orang. 15 di RSUD dan 11 orang di isolasi mandiri di kompleks perumahan khusus. Yang kedua, pasien dalam perawatan. Ini yang tentunya orang yang sedang sakit yang dirawat di rumah sakit. Totalnya 53 orang, yang sudah selesai 38 orang, yang meninggal ada 8 orang, sehingga yang masih dirawat di rumah sakit ada 7 orang sampai hari ini. Kemudian data ODP, orang dalam pemantauan. Sampai hari ini kita di angka 5.087 orang, yang sudah selesai 3.963, sehingga yang dipantau masih 1.124 orang. Ini meningkat dibanding minggu yang kemarin, sudah di angka 800-an. Ya, akhir-akhir ini banyak lagi yang masuk karena mungkin terkait dengan arus mudik. Yang kedua, saya sampaikan tentang rapid test kelompok khusus berisiko tinggi tahap 1 yang selesai hari ini. Kami telah memeriksa pedagang pasar di 8 pasar, yaitu Pasar Kasomalang, Tanjung Siang, Subang, ada 3 pasar, Pujasera, Pasar Panjang, dan Pasar Impres, Pasar Cipendei, Pasar Pemanukan, Tanjung Siang udah. Kemudian 4 tempat ibadah, ya, Masjid Al-Huda di Jalan Cagak, Masjid Al-Hidayah di Sukasari, Masjid Hasanatul Qadir yang di depan Kejaksaan, dan Masjid Nurul Albab yang ada di BTN Cihelet, ya, beserta 1 balai besar, yaitu BB Padi yang ada di Sukabumi, ya. Totalnya kami memeriksa 837 orang dari 8 pasar, 4 tempat ibadah, dan 1 balai. 837 orang. Yang positif ada 5. 3 Pasar Kasomalang, 1 Pasar Pujasera, dan 1-nya lagi di Masjid depan Kejaksaan, Hasanatul Qadir, itu positif juga. Jadi ada 5 orang. Yang 5 ini sudah kami swab hari ini, ya, jadi tinggal menunggu hasil. Hasilnya mungkin tidak akan terlalu berlarut karena kita sudah di Balai Veteriner Wera, yang mungkin hasilnya hanya 1 atau 2 hari. Mungkin dalam waktu dekat akan segera kita ketahui hasilnya. Yang ketiga, kami akan lanjut dengan rapid test kelompok khusus tahap 2. Kami akan memeriksa tempat-tempat sebagai berikut. Pertama, Kodim. Jadi kami akan lakukan 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat sebelum Idul Fitri lah, ya, udah harus selesai. Hari Rabu besok kami akan rapid test Kodim, Yonif 312, petugas kantor pos, PT Tekuan, kemudian peternakan ayam di Desa Bojongloa, dan Yogya Supermarket. Jadi besok itu ada 6 tempat. Kemudian hari Kamis kami akan tes 3 kelompok. Pertama
pelayan atau teman-teman di Tokma, mungkin gabungan dari beberapa Tokma dipusatkan di Pagaden, Tokma Pagaden. Kemudian tahanan Polres yang saat ini ada 43 orang, kami akan rapid test, dan kalau sudah keadaannya aman, sebagian yang sudah berkekuatan hukum tetap itu akan bisa masuk ke dalam LP. Karena LP mensyaratkan semua tahanan atau napi yang masuk harus steril supaya tidak menjadi pembawa penular virus di dalam LP. Dan yang istimewa adalah hari Kamis juga teman-teman media yang tiap hari ada di sini, Yusuf ya sudah siap-siap karena tiap hari ada di lapangan. Teman-teman, Pak Harun nih nggak hadir ya, harus kita tes supaya menjamin teman-teman tetap sehat gitu ya. Terus di hari Jumat, hari terakhir, akan diperiksa adalah petugas pom bensin ya, dari beberapa pom bensin, kemudian sopir distribusi Aqua dan supir angkutan umum, terutama Elf dan L300 yang bolak-balik Bandung. Itu menjadi sasaran kami, tentunya tempatnya di terminal ya. Tes ini akan dilakukan oleh sekitar 10 puskesmas, masing-masing mengambil partisipasinya di tempat-tempat yang telah kami sampaikan. Kemarin kan pernyataan dari juru bicara gugus nasional menyatakan bahwa pemerintah hanya akan mengumumkan data ODP dan PDP. Mungkin itu saran dari berbagai pihak, karena mungkin dengan mengumumkan status yang positif ya, dalam tanda petik menjadi kekhawatiran masyarakat. Makanya kami akan verifikasi dulu dan kapan itu mulai berlaku itu, karena kan baru informasi saja. Yang kedua, saya lupa menyampaikan, teman-teman, hari ini PSBB tahap 1 kita selesai. Nah, mulai besok kita masuk ke PSBB periode kedua, yaitu PSBB parsial. Waktunya biasanya PSBB itu kan 14 hari. Karena kita mengikuti kebijakan nasional, tentunya PSBB ini kalau 14 hari berakhir di 3 Juni. Padahal secara nasional pemerintah telah menetapkan batas akhir di 29 Mei. Jadi kemungkinan PSBB kita hanya sekitar 10 hari. PSBB parsial ini memang kegiatan-kegiatan checkpoint, kemudian kegiatan penyuluhan, edukasi, kegiatan tracing, tes, kegiatan-kegiatan yang lain akan difokuskan di 11 kecamatan. Tapi teman-teman jangan lengah, kecamatan yang lain tetap berlaku protokol kesehatan, protokol COVID. Jangan sampai kita lengah sehingga nanti yang level jingga jadi hijau, yang level hijau jadi jingga. Jadi kita tetap anggaplah ini seperti yang dulu kewaspadaannya. Walaupun secara administrasi kita titik fokusnya di 11 kecamatan, karena memang 29 kecamatan yang lain tidak ditemukan kasus. Jadi dia level 1, level hijau.